Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 54. Monster kecil berkekuatan besar. Ulangan sudah berlangsung selama 4 hari. Selama ulangan sekolah, Sky jadi rajin belajar. Bukan tanpa alasan dia ingin memiliki babi dari Silva. Sampai dia rela tidak nongkrong demi belajar dan mendapatkan nilai bagus. Siapa sih yang nelpon, ganggu aja. Saat Sky melihat ke layar handphone, dia melihat nama kontak Alvin. Ia pun mengangkat panggilan dari Alvin. Ada apa? Tanya Sky. Sini ke markas. Gue lagi belajar. Jawabnya. Haha, sejak kapan lu rajin? Sejak saat ini. Jawabnya. Yele, udah sini lu. Atala juga di sini. Kata Alvin terus memaksa Sky. Jawab Sky bingung. Udahlah, lagian juga cuma ulangan. Atala juga yang rajin ada di sini. Oke deh, tunggu ya. Siap. Sky tergoda juga dengan Alvin yang lagian juga udah mau selesai ulangannya. Pikir dia. Silva, panggil Sky. Saat Silva karena sedang menulis. Aku izin ya. Kalau izin pakai surat. Jawab Silva kurang fokus. Oke. Sky menyetujui permintaan Silva yang beda maksud. Kepada yang terhormat, istriku tercinta, dengan adanya surat ini saya beritahukan kepada istriku bahwa aku yang bernama Skylar Kalistin, status suaminya, tidak bisa menemaninya malam ini dikarenakan izin ada urusan penting. Semoga istriku dapat mengizinkan dan memakluminya. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Skylar Kalistin. Sky memberikan kertas yang ia masukkan ke dalam amplop dengan tulisan di amplopnya from suamimu. Ini suratnya. Taruh aja di meja, kata Silva yang masih fokus menulis. Oke, jadi kamu izinin? Iya, kata Silva dan Sky tersenyum cool. Sky meraih jaketnya dan keluar dari kamar. Ia pun langsung menaiki motornya dan menuju ke markas S Castle. Silva merenggangkan otot-otot tangannya yang pegal sehabis menulis. Silva menatap tulisan yang telah selesai ia tulis, lalu ia menatap amplop yang ada di sampingnya. Gadis itu menyerjit saat melihat nama di amplop itu, yaitu from suamimu. Ya Allah Sky, kok suamimu sih? Kalau guru sampai baca gimana? Hais, keluh Silva. Silva langsung mengganti amplopnya dan menggantinya dengan yang baru. Sebelum itu ia membuka isi suratnya. Sky, izin apa sih? Bukannya besok masih ulangan ya? Tanyanya. Silva membuka isi suratnya dan membacanya. Matanya terbelalak saat melihat isi surat itu. Sontak Silva langsung berlari menuruni tangga dan keluar rumah. Gadis itu berusaha mengejar suaminya, namun sayang suaminya sudah pergi dari tadi. Masya Allah Silva, kenapa loading banget sih? Kenapa aku nggak ngerti maksud Sky? Aduh, kadang-kadang nih otaknya kurang fokus deh. Keluh Silva. Ia mengingat lagi isi amplopnya bahwa Sky izin karena ada urusan penting. Silva dibuat ketar-ketir, dia sangat panik karena dia takut kalau Sky akan mengikuti tawuran atau dia akan berantem antar geng-gengan. Silva terus mondar-mandir karena cemas. Di dalam otaknya ada dua pilihan, susul Sky atau tunggu dia pulang. Apa aku susul saja ya? Tapi di mana? Tanya Silva. Apa aku tunggu aja? Lanjutnya, coba aku tunggu deh sampai jam 9. Silva duduk di sofa dengan raut wajah yang cemas. Sesekali ke dapur untuk mengambil minum dan cemilan. Ia makan cemilannya dengan terpaksa karena pikirannya saat ini hanya ada Skylar. Setelah berperang antara dua pilihan, ia memutuskan untuk mencari suaminya. Bukan karena over, tapi dia tidak ingin suaminya ikut tawuran dan lainnya yang negatif. Pak Joni anterin Silva ya? Pinta Silva. Kemana non? Silva nampak bingung. Pokoknya Pak Joni ikutin arahan Silva aja. Baik non. Silva mulai mencari Skylar tanpa arah tujuan yang jelas. Gadis itu terus mencari suaminya di sepanjang jalan hingga dia berhenti dan menanyakan keberadaan markas S Castle. Namun tak ada yang tahu tempat yang dimaksud Silva. Akhirnya dia melanjutkan lagi pencarian Skylar. Suasana malam yang dingin itu terasa menusuk ke tubuh Silva. Ia turun dari mobil dan menghampiri orang-orang yang duduk di pinggir jalan, namun tetap tidak ada yang tahu keberadaan Skylar. Silva membuang nafasnya kasar dan duduk sejenak di kursi pinggir jalan yang ada di sana. Ada penjual nasi goreng dan ada pasangan yang sedang duduk memakan nasi goreng. Banyak anak muda yang nongkrong membawa pasangannya masing-masing. Silva menghela nafasnya berat. Ada dua pilihan yang sedang berperang dalam otaknya saat ini. Pulang atau lanjut. Waktu semakin malam, jam menunjukkan pukul 10:30. Sudah 1,5 jam, Silva mencari Skylar. Bodoh, umpatnya. Seharusnya aku telepon dia. Lanjutnya.
Ia berusaha menelpon Sky namun tidak diangkat juga karena saat ini HP-nya sedang dipinjam Alvin main game online. Kamu jahat? Umpatnya lagi. Kenapa membuat aku semakin cemas? Kenapa panggilan aja nggak diangkat? Penting banget ya urusannya sampai istrinya diabaikan. Keluhnya pada diri sendiri. Pak Joni menghampiri Silva yang duduk sambil memegang HP-nya. Namun mata gadis itu menelisik ke setiap penjuru jalan. Sesekali menatap langit yang gelap dengan cahaya satu bintang yang besar dan bintang kecil yang menyebar di langit. Non, jadi gimana? Kita mau kemana? Tanya Johnny bingung dengan arah tujuan Silva yang tidak jelas. Skyler kemana ya pak? Tanya Silva. Pak Johnny kurang tahu non. Tadi bapak lihat tuan muda naik motor terus bilang buat jagain non Silva di rumah. Ujar Pak Johnny. Sebaiknya kita pulang aja non. Bapak takut tuan muda marah non. Usul Johnny namun diabaikan oleh Silva. Perintah untuk menjaga itu membuat Silva semakin cemas. Apa karena akan terjadi sesuatu padanya? Hingga Sky menyuruh Pak Johnny untuk menjaganya. Imajinasi Silva kemana-mana, otaknya dipenuhi dengan pikiran negatif. Tawuran dan berantem hanya itu yang ia khawatirkan. Kita cari Skylar aja ya pak. Pinta Silva dan Pak Johnny hanya menurutinya saja. Lagi-lagi Silva terus mencari dari balik kaca mobil, lalu lalang yang semakin malam semakin sepi, membuat gadis itu hilang semangat. Hingga matanya menangkap suatu tempat yang terdapat pemuda yang sedang nongkrong. Matanya berbinar karena telah menemukan suaminya, ia segera menghampiri tongkrongan itu. Dengan penuh keberanian ia langsung bertanya tanpa melihat tampang para pemuda itu. Assalamualaikum, permisi, apa ini markas es kastel? Seketika mata Silva terbelalak saat pemuda itu menoleh ke arahnya. Ternyata mereka anak Brazier. Silva salah masuk kandang, bukannya masuk kandang kelinci malah kandang macan. Bos, ada yang nyasar nih. Teriak salah satu dari mereka. Jacob sang ketua itu muncul dari dalam markas. Matanya mengabsen penampilan garis di depannya itu dari atas sampai bawah. Mau cari siapa? Tanyanya dingin. Skylar? Jawabnya samar namun terdengar jelas oleh telinga Jacob bahwa garis itu menyebut rivalnya yang sedang ia benci. Lo Silvana istrinya Skylar kan? Tanya Jacob. Kenapa Jacob bisa tahu? Batin Silva. Sepertinya Sky nggak ada di sini. Maaf aku salah alamat. Aku permisi. Pamit Silva cepat dan dipenuhi rasa takut. Namun Jacob dengan cepat melompat dan berdiri di depan Silva. Nggak semudah itu lo pergi. Tekannya. Maaf aku nggak ada waktu. Silva mencoba menghindari Jacob yang terus-terusan menghalangi langkahnya. Gimana kalau kita senang-senang dulu? Usut Jacob seringai muncul di bibirnya. Minggir Jack. Usir Silva. Nggak akan. Lo bakal gue jadiin pancingan supaya Sky datang ke sini. Ucapnya bermaksud buruk. Aku mohon Jacob biarin aku pergi. Ucapnya memohon dan Jacob semakin mendekat. Au! Teriak Jacob saat kakinya diinjak oleh Silva. Silva langsung berlari menuju mobil dan langsung masuk mobil. Pak ayo pak pergi dari sini. Perintah Silva. Pak Johnny melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi berusaha menghindari Jacob. Namun sayang cowok yang dijuluki anak Dajjal itu mengikuti Silva. Pak ngebut pak, ucap Silva panik. Heningnya malah membuat suara mobil dan motor yang saling kejar-kejaran itu terdengar mencekam bagaikan aksi balap liar. Non gimana ini? Mereka semakin ngejar kita. Ngebut aja pak. Silva terus saja menghubungi Skylar namun tetap tidak diangkat. Nama kontak Silva itu Melodico. Tentu Alvin pikir itu penggemar berat Skylar. Jadi dia diam saja dan tetap asik memainkan HP-nya. Pak, coba bapak yang telepon deh. Pinta Silva. Baik non. Drrrt. Alvin melihat notif yang muncul di layar HP Sky tertera nama Pak Johnny. Ganggu aja. Kalau Alvin. Halo. Sapa Alvin. Tuan muda tolong kita. Ada geng motor yang mengganggu non Silva dan sekarang mereka masih ngejar kita tuan. Hah apa? Alvin terkejut. Ada apa Al? Tanya Sky menyahut karena Alvin meninggikan suaranya. Pak Johnny sama Silva dikejar geng motor. Belum tahu geng siapa. Ungkap Alvin. Rahang Sky mengeras dan ia langsung merebut HP di tangan Alvin. Halo Pak, ini Sky, kalian di mana? Tanya Sky. Di jalan XXXX tuan. Mereka terus ngejar kita tuan, tolong kita tuan. Silva mana? Ada tuan, non Silva sudah hubungin tuan tapi tidak diangkat. Selok sekarang Pak. Perintah Skylar. Sky melihat banyak puluhan notif panggilan yang tak terjawab dari Silva. Seketika rahangnya mengeras dan langsung memarahi Alvin. Al, lo gimana sih udah tahu Silva nelpon, kenapa lo nggak angkat? Kenapa lo nggak ngasih HP-nya ke gue? Sky meninggikan suaranya di depan muka Alvin dan memaki sahabatnya itu. Mana gue tahu di situ kan namanya Melody. Gue pikir fans lo, jadi nggak penting. Nggak penting. Tekan Sky.
Udah, kalian apa-apaan sih? Atala berusaha menengahi aksi perdebatan itu dan Skylar langsung keluar markas. Sky melajukan motornya dengan kecepatan tinggi hingga membelah jalan dan membuat angin malam itu mengibarkan jaketnya. Ah! Teriak Silva menutupi wajahnya yang ia malingkan ke samping. Kaca mobil dipecahkan oleh Jacob. Turun lo! Paksa Jacob meraih tangan Silva dari jendela mobil dan menarik bajunya. Aku gak mau Jacob. Hei jangan sentuh non Silva! Cegah Pak Johnny. Namun tadi gubris dia terus memaksa Silva untuk turun. Namun Silva terus bertahan dan tidak mau turun. Sedangkan Pak Johnny dikeroyok oleh anak Brazier yang lain. Gara-gara lo, Joker dihajar habis-habisan sama suami lo. Cuma karena Joker menarik cadar lo, ungkap Jacob. Terus saja Silva tidak tahu perseteruan Joker dan Sky. Lepasin Jacob. Gadis itu terus berusaha melepaskan diri namun Jacob memegang tangannya dengan sangat kuat hingga Silva kesakitan. Jangan melawan Silva, bentak Jacob. Lepasin Jack. Gue cuma pengen tahu seberapa berharganya lo di mata Skylar. Senyum menyeringai muncul di bibirnya. Kata Joker, lo cantik. Gue jadi penasaran sama wajah lo. Jacob membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Jacob terus maju mendekati Silva. Tangannya bergerak ke cadarnya. Sedangkan Silva terus mundur ke sisi pintu kanan. Dengar ya, suami lo alias Skylar itu sudah membuat nyokap gue menderita. Maka dia juga harus merasakan apa yang gue rasain dan itu melalui lo. Karena dia akan merasakan sakit saat melihat lo terluka. Ungkap Jacob. Hati aku akan sakit jika melihatmu terluka, Sil. Ucapan Skylar menggema dalam telinganya. Ia pikir ucapan Sky hanyalah gombalan belaka. Namun ternyata itu adalah ucapan bermakna yang berpengaruh pada diri Silva. Aku mohon Jacob lepasin aku. Silva terus memohon dengan takut-takut. Karena Jacob sudah dikuasai dendam kepada Skylar, Jacob tidak memperdulikan permohonan Silva hingga tangannya terulur, menarik cadar Silva. Sehingga cadarnya terlepas dengan paksa. Jacob terpesona dengan kecantikan Silva. Hingga dia terdiam beberapa saat menatap wajah Silva. Silva menangis terisak dan menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Namun Jacob menyingkirkan tangan Silva yang menutupi wajahnya. Ia pegang kuat-kuat tangan itu dan ia menatap Silva lagi. Namun matanya berfokus pada mata Silva yang berwarna hazel coklat muda. Jacob seperti melihat seseorang dalam mata Silva. Aku mohon Jacob jangan. Silva terus menangis sambil memalingkan wajahnya ke samping. Papa? Sebut Jacob saat melihat mata Silva lalu rahangnya mengeras. Mata Silva mengingatkan dia pada papanya yang kejam dan jahat. Rahangnya mengeras, ia semakin ingin menyakiti Silva. Skylar! Teriak Silva menyebut suaminya. Sky menarik Jacob keluar dari mobil dengan kasar dan menghajarnya secara brutal. Dan memukulnya habis-habisan tanpa ampun. Berani-beraninya lo menyentuh milik gue? Bentak Skylar. Buk, buk, buk. Sky menarik Jacob seperti anak kucing. Jika dia sedang marah, ia seperti mendapatkan kekuatan hingga apapun bisa ia lawan dan ia kalahkan. Silva melihat dari dalam mobil dari jendela mobil. Ia melihat jelas aksi Sky yang menghajar Jacob secara brutal. Entah kenapa Silva menjadi takut kepada Skylar. Dia seperti bukan suaminya yang sering bertikah konyol dan romantis. Ia seperti melihat seorang pria kejam di hadapannya. Ingatannya saat pertama bertemu Skylar muncul dalam benaknya. Ingatan satu. Silva awas, di sana ada tawuran. Teriak teman Silva mencegah gadis itu agar tidak melewati tawuran. Silva terus maju karena dia ingin mencari Devan. Namun saat ia melewati tawuran itu ia melihat Sky sedang menginjak-injak tubuh siswa SMA Nusa Bangsa. Semenjak itu dia menganggap bahwa Sky adalah monster kecil yang mempunyai kekuatan besar. Ingatan 2. Silva melihat Skylar sedang menghajar pedagang kaki lima hingga babak belur di malam hari. Yang tanpa sengaja ia lihat saat melewati sebuah jalan bersama ayah Ilham. Bunda, Silva gak mau nikah dengan manusia kejam sepertinya. Ia hanya cowok berandal yang sering menindas orang. Tolak Silva mentah-mentah saat pertama dijodohkan. Suara penolakan kembali menggema dalam telinganya bersama bayangan Sky yang buruk muncul dalam otaknya. Sky jangan! Teriak Silva mencegah aksi Sky saat mau memukul Jacob dengan batu kolar berukuran besar. Ah! Teriak Jacob kesakitan saat Sky melempar batu kolar itu ke kaki Jacob. Sontak Silva menutupi matanya dengan telapak tangannya. Betapa ngerinya adegan yang ada di hadapannya itu. Sementara Sky yang sudah terbakar amarah dan emosi itu tanpa ampun terus menghajar Jacob. Karena baginya Silva adalah permata hatinya yang sangat berharga. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh dan menyakiti permata hatinya itu. Sky udah Sky! Cegah Atala. Anak Castle yang lain melawan anak Brazier dan menolong Pak Johnny.
Jika Sky bilang pada Dion membunuh itu adalah hal buruk, maka itu hanya omong kosongnya saja. Karena pada kenyataannya dia lebih kejam dan brutal dari Dion, apalagi menyangkut harga diri Silva. Skylar langsung menghampiri istrinya yang duduk teringkuk di dalam mobil sambil menyembunyikan wajahnya pada lipatan tangannya. Gadis itu sangat ketakutan dan terus menangis. Silva, lirih Sky mencoba meraih Silva. Namun Silva semakin merapatkan pelukannya pada tubuhnya sendiri membuat Sky teriris hatinya. Silva, kamu jangan takut, ucap Sky berusaha meraih Silva. Cowok itu masuk dan berusaha memeluk istrinya namun Silva menolak. Don't touch! Ia berpikir tak ada bedanya Sky dan Jacob sama-sama kejam. Saat ini di pikiran Silva hanya ada bayangan Skylar yang kejam. Karena saat pertama bertemu dengan Skylar, ia selalu melihat kekejaman Skylar menghajar orang hingga babak belur dan masuk rumah sakit. Itu sebabnya ia tidak menyukai Skylar dan menolak perjodohan itu mentah-mentah. Namun Bunda Maya terus memaksanya agar menikah dengan Skylar. Terlebih, itu adalah pesan terakhir sang bunda saat bunda dirawat di rumah sakit hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Silva, ayo kita pulang, ajak Sky. Silva berusaha menatap Sky takut-takut lalu dia kembali menyembunyikan wajahnya. Sontak Sky langsung menarik Silva ke dekapannya. Silva terus terisak dalam dekapan Skylar, tak terasa air mata Sky terjatuh. Malam ini Silva tidur meringkuk membelakangi Skylar yang sedang duduk di pinggir ranjang sambil mengelus rambut Silva. Silva, mungkin papa benar, kamu akan aman jika tinggal bersama papa. Aku emang gak becus jagain kamu, ucapnya menahan tangis. Silva terus menyimak dan mendengarkan penuturan Sky. Kamu selalu aja ceroboh ya Sil, kamu bodoh, ucapnya tersenyum ketir. Kenapa kamu nyari aku tadi? Padahal aku sudah minta izin sama kamu. Kenapa kamu selalu dalam bahaya di saat aku gak ada di samping kamu? Kenapa? Apa aku harus selalu jaga kamu 24 jam? Ini salah aku ya Sil. Kalau saja tadi aku gak keluar, kamu gak akan nyari aku Sil. Dan ini semua gak akan terjadi. Ini semua gara-gara aku. Sky terus menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin kamu seharusnya tinggal bersama papa Sil. Ucapnya berlalu dan menuju ke balkon. Ia mulai menangis tidak kuat dengan ucapannya itu karena dia tidak ingin berpisah dengan Silva. Silva tersentak dengan ucapan Sky yang entah kenapa terdengar konyol. Mana mungkin ia mempunyai suami malah tinggal bersama papa. Silva bangkit dari tidurnya dan menghampiri Sky. Ia langsung memeluk suaminya. Maafin Silva, ucapnya menangis. Sky membalas pelukan itu dan ikut menangis di pelukan istrinya. Sudah 1 minggu sejak kejadian itu dan kini saatnya Sky melihat hasil ulangannya. Semua anak berkumpul di mading melihat hasil ulangan mereka. Sky pun dengan semangatnya melihat hasil ulangannya. Silva pun ada di sana. Atala mendapatkan nilai tinggi. Sorak-sorai bangga kepada Atala. Sedangkan Sky terus menyusuri nama-nama yang tertera hingga dia fokus pada satu nama yaitu Skylar. Ia melihat hasilnya dan wajahnya berubah murung. Ia langsung pergi dari sana. Bahkan ia melewati Silva dan Riri yang sedang ada di sana. Gadis itu melihat jelas wajah suaminya yang berubah murung. Silva pun melihat hasilnya dan juga hasil Skylar. Ia melihat nilai Skylar yang pas rata-rata, tidak di bawah ataupun di atas rata-rata. Menurutnya itu suatu peningkatan yang bagus, karena selama ini Skylar selalu mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Namun beda dengan Sky, cowok itu tidak puas dengan hasilnya. Cowok itu duduk di bawah ring basket sambil minum air di botolnya sampai habis. Silva menghampirinya dan ikut duduk. Sky, panggil Silva. Kamu, ucapnya terputus saat Sky langsung berbicara. Pasti kamu mau ledekin aku kan karena nilainya gak bagus. Gak kayak kamu sama Atala. Ungkapnya menunduk, ada raut kecewa di wajahnya. Tapi itu masih mending kan, biasanya Sky di bawah rata-rata. Silva langsung menutup mulutnya karena sudah menyinggung suaminya. Sontak Sky menatap tajam ke Silva. Iya, aku emang selalu di bawah rata-rata, gak kayak kamu. Jawab Sky kesal. Maaf, ucapnya penuh sesal. Sekarang Silva nanya, Sky kenapa ingin mendapatkan nilai yang bagus? Tanya Silva dan Sky terdiam. Kan kamu tahu sendiri, Sil. Jawabnya Sky tanpa menoleh sembari memutar-mutar bola di tangannya. Berarti niat Sky yang salah, kata Silva. Sontak saja Skylar menoleh dan menatap gadis itu. Salah gimana? Tanyanya. Sky niatnya harus ikhlas dan murni karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, bukan karena ingin mendapatkan baby. Tutur Silva dan mengecilkan nada suaranya saat menyebut baby. Supaya hasilnya gak setengah-setengah. Lanjutnya,
Iya, Silva emang akan kasih hadiah baby ke Sky. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Jadikan itu semangat buat Sky supaya Sky masih rajin belajar agar mendapat nilai yang bagus. Tutur Silva tidak enak saat menyebut baby. Masih ada semester 2, buktiin ke Silva dan belajar dari sekarang supaya mendapat nilai yang bagus, kata Silva. Mata Sky berbinar mendengar penuturan Silva. Iya Sil, aku akan belajar lebih giat lagi supaya dapat nilai bagus plus hadiah dari kamu, kata Sky. Bahkan kalau bisa aku akan mengalahkan Atala. Imbuhnya terkekeh. Silva bahagia mendengarnya. Sebenarnya Silva bisa saja melakukannya sekarang dengan Sky karena Sky yang sangat ingin mempunyai baby. Tapi jika ini cara agar Sky semangat belajar, Silva ingin melihat potensi itu pada Skylar dan melihat perubahan pada suaminya itu agar lebih rajin lagi dalam belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.